Namun sebelum masuk pada cerita film, saya ingin bercerita tentang saya terlebih dahulu. Jadi gini, kemarin sore saya mendapat kabar dari teman kerja saya dulu bahwa dia mendapat BSU BBM dari pemerintah. Lalu dengan yakinnya dia menyuruh saya untuk mengecek apakah saya terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak. Dan karena saat malam hari di rumah saya tidak ada sinyal, akhirnya setelah keesokan harinya saya cek dan inilah hasilnya. Masuk. Dan dengan hati yang sedikit kecewa dan terluka, saya pun mulai menulis dan mereview film ini. Namun sebelum memulai tontonan, untuk menghilangkan rasa kantuk, mari kita sama-sama seruput kopi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Film ini berjudul Karate Kid dengan tokoh utamanya yang bernama Dri, yang selanjutnya akan kita panggil Andri. Andri adalah seorang anak yatim yang saat ini hanya tinggal bersama ibunya saja. Di awal film diceritakan bahwa Andri dan ibunya akan pindah ke Cina karena ibunya akan bekerja di sana. Andri ini bisa dibilang tidak tahu apa-apa soal Cina. Andri merupakan anak yang nakal dan sombong. Ibunya si Andri ini terus-menerus membujuk Andri agar belajar bahasa Cina, tapi Andri menolak dan menganggap Cina adalah negara dengan bangunan-bangunan tua dan ketinggalan zaman. Nah, singkat cerita, sampailah mereka berdua di Hong Kong. Sesampainya di sana, Andri merasa sangat terasing. Dia merasakan semuanya serba berbeda dari tempat asalnya, mulai dari bangunannya, orang-orangnya, dan bahkan dia menonton film pun dengan bahasa dan subtitle Cina. Hal itu membuat dia merasa kesal sehingga menjadikannya malas-malasan. Bahkan untuk meletakkan baju bekas dia pakai pun dia letakkan sembarangan, sehingga membuat ibunya marah dan menegur Andri agar meletakkan pakaian bekas pakainya pada tempatnya. Pada suatu hari, pemanas air di kamar mandi mereka rusak sehingga ibunya Andri menyuruh dia untuk memanggil seorang teknisi yang bernama Mr. Han, yang selanjutnya akan kita panggil Pak Johan. Pak Johan ini adalah seorang yang sangat tertutup dan pendiam, tapi di raut wajahnya tampak dia menyimpan luka yang teramat mendalam yang mungkin dia pernah mengalami kejadian yang menyakitkan di masa lalunya, sehingga mengubah kepribadiannya saat ini. Saat tiba di rumah Pak Johan, kebetulan Pak Johan sedang makan dan kehadiran Andri membuat dia merasa terganggu, sehingga Andri disuruh untuk menunggu di luar saja. Saat sedang menunggu, Andri pun tanpa sengaja melihat Pak Johan bisa menangkap lalat dengan menggunakan sumpit. Hal ini membuat Andri tertegun. Singkat cerita, Andri pun mulai mendapat teman-teman baru. Mereka bermain di tempat bermain di kota itu. Pada saat itu, Andri melihat seorang perempuan cantik yang sedang berlatih biola. Perempuan itu bernama Mei-Ying, yang selanjutnya akan kita panggil Maya. Andri pun tertarik dengan perempuan cantik itu, dan ternyata nasib baik sedang berpihak padanya. Perempuan itu pun merasa tertarik dengan dia karena menurutnya Andri merupakan lelaki yang lucu dan memiliki rambut yang unik. Namun pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba muncullah seorang anak laki-laki lainnya yang bernama Chang, yang selanjutnya akan kita panggil Ujang. Kelihatannya si Ujang ini juga menyukai si Maya. Dan karena si Ujang tidak suka jika ada laki-laki lain yang mendekati si Maya, maka dia pun menghajar Andri sampai babak belur. Dan untungnya segera direlai oleh Maya dan orang-orang yang ada di sana. Dan sesampainya di rumah, Andri langsung masuk ke kamar agar ibunya tidak melihat mukanya yang lebam-lebam itu.
Lalu keesokan harinya saat ia hendak berangkat sekolah, ia memakai make up ibunya dan mengenakan topi untuk menutupi mukanya yang lebam-lebam itu. Namun sesampainya di sekolah, dia kaget karena ternyata Maya dan Ujang merupakan murid di sekolah barunya itu. Hari pertama sekolah berjalan dengan lancar dan normal-normal saja. Singkat kata, pada sore hari tibalah Pak Johan ke rumah Andri untuk membenarkan saluran air yang mampet itu. Saat sedang memperbaiki saluran itu, Pak Johan melihat Andri yang sedang berlatih karate dengan mengikuti gerakan-gerakan yang ada di TV. Pak Johan pun mencoba memanggil Andri, namun Andri tidak menghiraukan panggilan itu. Lalu pada keesokan harinya saat di sekolah, Andri terus-menerus main petak umpet agar tidak dilihat oleh Ujang yang pernah menghajarnya itu. Dan hubungan Maya dengan Andri pun semakin dekat karena seringnya mereka bertemu di sekolah. Usut punya usut, ternyata Maya ini sedang disibukkan dengan berlatih biola karena sebentar lagi akan ada kompetisi biola. Dan bagi Maya dan keluarga orang tuanya, kompetisi ini sangat berharga sehingga ayah Maya menyewa seorang guru les biola untuk melatih Maya. Pada suatu hari ketika Andri dan ibunya sedang jalan-jalan di pasar, tiba-tiba ia mendengar suara sekelompok orang sedang berlatih kungfu. Andri pun berlari ke arah sumber suara tersebut, dan saat mereka melihat ternyata di situ ada sekumpulan orang sedang berlatih kungfu dengan keramaian yang sangat luar biasa. Namun saat Andri melihat ke dalam, ternyata di situ ada si Ujang, bocah yang sering membulinya itu ada di sana dan dia merupakan murid terbaik di perguruan itu. Hal itu membuat Andri kesal dan berpikir dia tidak akan pernah menang melawan si Ujang dan itu akan membuat dia selamanya dibuli. Melihat tingkah laku Andri itu membuat ibunya bertanya apa yang sedang terjadi. Namun si Andri enggan menjawab kalau dia sering dibully. Dia hanya bilang kalau ia sangat menyesal pindah ke Cina dan sangat membenci negara itu. Hari-hari pun terus berlalu dan Andri selalu menjalani hari-harinya dengan terus dibully oleh Ujang dan kawan-kawannya. Sampai suatu hari guru Andri menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Andri tetap tidak mau bilang kalau dia sering dibully. Lalu pada suatu hari, karena sudah tidak tahan lagi menghadapi pembulian itu, Andri pun nekat melakukan hal ini. Hingga pada akhirnya ia harus menanggung resikonya. Dia digebukin sampai babak belur. Namun pada saat Andri tengah dihajar habis-habisan itu, tiba-tiba Pak Johan pun datang. Dan lalu inilah yang terjadi. Si Andri yang melihat semua itu pun kaget. Semula dia mengira Pak Johan hanyalah tukang biasa yang ternyata Pak Johan adalah ahli kungfu juga. Akhirnya Andri pun diobati oleh Pak Johan dengan pengobatan tradisional Cina. Kalau kata orang sini berobat sama dukun. Melihat semua yang telah terjadi, Andri memohon kepada Pak Johan untuk mengajarinya kungfu. Akan tetapi Pak Johan menolaknya. Singkat cerita, mereka berdua pergi ke tempat perguruan Ujang berada untuk meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Akan tetapi si gurunya Ujang ini menolak permintaan maaf mereka dan malah mengajak mereka untuk berduel. Tapi Pak Johan menolak tantangan itu dan dia bilang bahwa Andri hanya akan berduel pada saat turnamen kungfu yang akan dilaksanakan beberapa minggu ke depan. Tantangan pun diterima oleh si gurunya Pak Johan ini. Si gurunya Ujang ini. Lalu ketika mereka keluar, Andri yang tidak mengerti bahasa Cina itu membuat ia bertanya tentang apa yang terjadi di dalam tadi. Pak Johan pun menjelaskan bahwa Andri akan melawan mereka semua pada turnamen kungfu nanti. Nah,
Mendengar hal itu, kagetlah Andri. Mana mungkin dia bisa melawan mereka semua, sementara mereka adalah para jagoan kungfu terlatih. Pak Johan menjelaskan bahwa kungfu yang mereka pelajari bukanlah kungfu yang sesungguhnya. Lalu seperti apa kungfu yang sesungguhnya? Lalu Pak Johan berkata, dia akan mengajari Andri. Nah, mendengar perkataan Pak Johan tersebut, Andri merasa sangat bahagia dan bersemangat. Dan pada keesokan harinya, Andri mendatangi rumah Pak Johan untuk mulai berlatih. Sampainya di rumah Pak Johan, Andri melihat ada sebuah mobil yang keadaannya nyaris hancur. Dia pun bertanya kepada Pak Johan tentang mobil tersebut. Namun Pak Johan tidak menjawab dan menyuruh Andri untuk memulai latihannya. Namun di sini yang membuat Andri kembali heran adalah metode latihan yang diajarkan Pak Johan ini ternyata hanya memakai jaket, melepas jaket, menggantungkannya, lalu memakainya lagi, lalu mengulangi hal itu lagi. Lah heranlah si Andri. Hal itu ia lakukan berhari-hari tanpa ada hal lain yang dia lakukan. Nah, karena merasa tidak ada hal lagi yang ia bisa lakukan, emosinya si Andri ini pun meledak dan berkata, I'm done. You know why you only have one student? Mendengar perkataan Andri itu, Pak Johan memanggilnya. Lalu, Don't have a jacket. Jack it off. Left foot back. Pick up his jacket. Back. Right foot back. Hang it up. Harder. Good. ya, tanpa Andri sadari tiba-tiba dia menjadi bisa kungfu. Dan dia jadi mengerti kenapa selama ini Pak Johan hanya menyuruh dia melakukan hal tersebut. Semenjak kejadian itu, Andri jadi semakin respect lagi kepada Pak Johan. Dan dia pun lebih bersemangat lagi dalam belajar kungfu. Kemudian pada suatu hari Pak Johan mengajak Andri ke tempat di mana dia dulu belajar kungfu. Sampainya di sana, Andri melihat keadaan di sana sangat jauh berbeda dari tempat di mana Ujang belajar kungfu. Dan di suatu tempat Andri melihat ada seorang yang bergerak mengikuti gerakan ular. Lalu dia bertanya kepada Pak Johan tentang hal tersebut. Lalu Pak Johan pun menjawab bahwa yang mengikuti gerakan itu bukanlah si dia, tapi si ularnya. Melihat penjelasan itu pun si Andri terheran-heran. Setelah itu mereka terus berlatih kungfu. Lalu setelah mereka pulang, mereka kembali melanjutkan latihannya lagi. Hari demi hari mereka terus berlatih dan berlatih. Sampai pada suatu hari Pak Johan berkata bahwa hari ini tidak ada latihan karena dia akan ada suatu urusan. Di hari libur latihan, Andri menemui Maya untuk mengajak dia bermain. Di saat mereka sedang bermain, tiba-tiba ayah Maya menelpon dia dan mengabarkan bahwa jadwal perlombaan ada perubahan. Lalu Maya pun dijemput oleh ayahnya. Dan semenjak itu Maya dilarang untuk bertemu dengan Andri karena orang tuanya si Maya ini menganggap bahwa Andri telah mengganggu waktu latihannya. Mendengar hal ini membuat Andri menjadi sedih dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun di perjalanan dia mampir ke rumah Pak Johan. Dan dia kaget karena melihat sisi lain dari Pak Johan ini. Pak Johan marah kepada Andri karena kenapa dia tetap datang padahal hari itu dia libur latihan. Dan setelah amarahnya mereda, Pak Johan pun menceritakan tentang kejadian yang telah merubah hidupnya itu. Dulu saat Pak Johan sedang mengendarai mobil itu bersama anak dan istrinya, tiba-tiba mereka mengalami kecelakaan yang mengakibatkan anak dan istrinya meninggal dunia. Semenjak itu, setiap tahunnya Pak Johan menghancurkan mobil itu, lalu memperbaikinya lagi, lalu menghancurkannya lagi, lalu memperbaikinya lagi. Gitu terus sampai gajian. Momen di malam itu membuat mereka menjadi lebih dekat dan saling sharing cerita tentang kehidupan mereka. Lalu keesokan harinya mereka kembali berlatih dan berlatih hingga hari demi hari mereka terus berlatih sampai akhirnya tibalah di malam hari sebelum turnamen dimulai.
Pada malam itu Pak Johan dan Andri pun saling berterima kasih satu sama lain. Andri berterima kasih kepada Pak Johan karena telah membimbing dia hingga dia menjadi seperti saat ini. Pak Johan pun berterima kasih kepada Andri karena telah menyadarkannya dan membuatnya bangkit dari keterpurukan hidupnya itu. Dan sebelum mereka pulang, Andri meminta Pak Johan untuk menemaninya ke rumah Maya untuk meminta maaf kepada ayah Maya. Mendengar permintaan maaf yang tulus dari Andri, ayah Maya pun mengizinkan mereka untuk kembali berteman. Dan ayah Maya berjanji akan datang ke turnamen kungfu besok guna memberi dukungan kepada Andri. Mendengar itu, Andri pun merasa sangat senang dan berbahagia. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba. Andri yang melihat begitu banyaknya peserta dan penonton yang hadir membuat dia merasa grogi. Di sana juga dia melihat ada ayah dan ibunya Maya dan juga ibunya sendiri tentunya. Di pertandingan pertama, Andri yang belum tahu aturan pertandingan di Cina itu seperti apa, ketika sudah berhadapan 1 lawan 1, dia malah mencoba berlari keluar hingga hal itu membuat dia kehilangan 1 poin pertama. Beruntung pada ronde-ronde berikutnya dia bisa lebih fokus dan di ronde terakhir dia berhasil membalikkan keadaan menjadi skor 2-1 sehingga dia berhak lolos ke pertandingan berikutnya. Lalu di sisi lain, tim dari perguruan Ujang pun tampak sangat kuat. Mereka berhasil memenangkan pertandingan dengan mudah. Singkat cerita, pertandingan berikutnya baik si Ujang maupun si Andri berhasil mengalahkan lawan-lawannya hingga mereka berhasil melaju ke babak semifinal. Melihat Andri yang dapat melaju ke semifinal dengan mudah, tampak gurunya si Ujang ini gelisah. Dan untuk itu pada pertandingan semifinal tersebut yang mana Andri akan berhadapan dengan salah satu tim dari timnya si Ujang ini. Dengan begitu si gurunya Ujang ini menyusun sebuah rencana jahat dan rencananya adalah Nah, setelah mematahkan kakinya si Andri itu, tampak jelas raut penyesalan di wajahnya. Dia menyesal karena harus menjalankan rencana busuk dari gurunya itu. Dan karena itu dia pun harus didiskualifikasi. Dan meskipun kakinya patah, Andri tetap berhak melaju ke babak final. Akan tetapi setelah dibawa ke ruang medis, dokter pun bilang kalau Andri tidak akan bisa melanjutkan pertandingan dan harus menyerah. Sementara itu di arena, panitia dan Ujang yang sedang menunggu kabar dari Andri. Dan apabila dalam beberapa waktu ke depan Andri tidak dapat keluar, maka Ujang secara otomatis akan memenangkan turnamen itu. Tapi Andri tidak menyerah begitu saja. Dia meminta Pak Johan untuk mengobati dengan cara pengobatan tradisional Cina seperti yang pernah Pak Johan lakukan padanya saat cedera ketika latihan. Awalnya Pak Johan menolak permintaan Andri tersebut dan berkata yang terpenting sekarang adalah mereka tidak mungkin akan menganggap remeh dirinya lagi. Tapi Andri berkata bahwa sebenarnya yang ia benci bukanlah bulian dari orang lain, melainkan rasa takut yang ada dalam dirinya sendiri. Untuk itu sekali lagi ia meminta kepada Pak Johan untuk mengobati dan mengizinkannya untuk bertanding guna melawan rasa sakit dan rasa takut yang selama ini menghantuinya. Dan pada akhirnya Pak Johan mau melakukan pengobatan kepada Andri hingga akhirnya Andri kembali ke arena untuk melanjutkan pertandingan itu. Pertandingan itu pun dimulai. Di babak pertama Andri mengalami kekalahan hingga tertendang keluar arena. Namun di babak kedua dan ketiga dia berhasil membalikkan keadaan dengan memenangkan laga. Saat jeda babak keempat, gurunya si Ujang ini menyuruh Ujang untuk fokus menyerang bagian kaki Andri yang masih belum pulih sepenuhnya itu. Dan cara ini pun berhasil. Andri mengalami kesakitan dan dia kehilangan poin di babak keempat ini. Skor pun menjadi 2-2. Hingga tibalah di babak kelima, di mana ini merupakan babak penentuan dari pertandingan ini. Andri yang mengalami cedera kaki itu hanya bisa menggunakan satu kakinya saja. Namun di saat-saat krusial seperti ini dia teringat akan jurus ular dari wanita yang ia lihat pada saat dia dan Pak Johan mengunjungi perguruan Pak Johan itu. Dan dia pun
Dia pun melakukan hal yang sama seperti wanita itu. Dan lalu dia menggunakan tendangan si Madun tepat di kepalanya Ujang. Inilah hasilnya. Ya, Andri berhasil memenangkan pertandingan itu. Dan akhirnya Andri pulang dengan tanpa dihantui rasa takut seperti yang ia rasakan selama ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah apabila kamu sudah berhasil mengalahkan rasa takut dalam dirimu, maka kamu akan berhasil mengalahkan musuh terbesar di hidupmu. Itu. Minum sirup sedikit dalam cangkir, kasih es. Saya Ucup mohon pamit. Rumah banjir mau beres-beres. Oles.